Hari ini, sepanjang hari ini, saya mendapatkan satu beban untuk menyampaikan rema firman Tuhan tentang perasaan. Menunya sebagai berikut, menang atas perasaan seharian ini khotbah-khotbah saya, Anda bisa lihat sendiri. Ya, perasaan-perasaan negatif itu nyata loh. Beberapa bergerilya di dalam diri kita, beberapa mudah terdeteksi, ada lagi yang lebih susah. Di ibadah yang sekarang ini saya akan sampaikan yang justru terselubung. Yang kita sendiri nggak tahu, kita itu setiap hari hidup dalam kondisi tertuduh. Nah, Tuhan nggak kepingin kita cuma masuk ke sorga. Tuhan ingin kita itu hidup bahagia dimulai dari dalam. Our inner world atau dunia di dalam diri kita ini loh harus utuh. Yesus mati bukan cuma supaya kita bisa suatu hari masuk ke dalam sorganya. Tapi Yesus ingin supaya kita bisa merasakan suasana sorga di hati. Tiap hari. Menang atas perasaan-perasaan terutama emosi negatif sangat penting bagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Bayangin, kesaksian macam apa itu? Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang paling gak happy di dunia ini. Kalau memang ada sesuatu yang tidak membuat kita bahagia, harusnya kita terdeteksi apa penyebabnya. Supaya jangan berlarut-larut di dalamnya. Tuhan sudah memberikan kepada kita tools-nya, alatnya untuk kita bisa menang itu. Tuhan kasih kita senjata peperangan rohani. Perlengkapan senjata Allah itu ada di dalam firman-Nya. Jadi Alkitab ini adalah tool, adalah alat untuk bisa menanggulangi segala sesuatu termasuk perasaan kita yang susah dikontrol oleh diri kita sendiri. Ya, dan karena itu kalau Anda tidak mendengar khotbah-khotbah sebelumnya tadi atau sesudah ini, Anda bisa dapatkan nanti sendiri Pustaka Raja Wali atau tunggu saja nanti muncul di YouTube kami. Tapi saya berharap supaya kita menang dari antara semua yang saya sebutkan di atas ini. Perasaan kesepian, perasaan putus asa, perasaan tertuduh dan gelisah. Mari kita buka sama-sama Filipi pasal yang ketiga. Saya akan bicara kepada Anda lebih banyak di kebaktian ini soal menang atas perasaan tertuduh. Filipi 3 ayat 12 sampai 16. Saya baca ya. Saya bacakan seluruh dulu baru nanti saya jelaskan satu persatu. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ayat 12 dulu. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus berkata gini, hey, bukan seolah-olah aku ini sudah sempurna atau telah memperoleh hal ini atau sudah sampai ke garis finishnya. Tidak tahukah Paulus, ketika Yesus mati bagi umat manusia, dan barang siapa yang menerima kematiannya, sudah diampuni dosanya. Apalagi Yesus bangkit membenarkan kita. Berarti sekarang gara-gara kebangkitan Yesus dan Dia hidup di dalam diri kita, Bapa di sorga melihat kita setiap hari, setiap saat itu sepertinya sempurna. Sama dengan waktu Adam jatuh dalam dosa, manusia berikutnya, Habil dan Kain yang lahir dari keluarganya, lahir sudah ke dalam dosa, bayi belum bisa berdusta. Sudah nampak orang berdosa. Gara-gara satu orang berdosa, dosa masuk ke seluruh umat manusia. Gara-gara ketaatan satu orang manusia yaitu Yesus Kristus, semua orang dibenarkan yang percaya kepadanya. Tapi Paulus itu realistis. Dia ngerti teorinya dan itu fakta, itu kebenaran bahwa hari ini kalau Bapak melihat Anda, kalau Anda sungguh-sungguh telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak loh ya, Bapak di surga melihat Anda dan saya itu as perfect. Dan saya tidak ajarkan crazy grace atau hyper grace atau pengajaran sekarang yang mungkin lagi sedang berkembang adalah kasih karunia yang tidak
kasih karunia yang sembarangan. Loh, saya nggak ngajarkan gitu, tapi jangan sampai kita juga jadi legalistik dengan Tuhan. Hari ini aku merasa suci, besok aku merasa berdosa. Hari ini aku merasa sempurna, besok merasa aku tidak diterima oleh Allah. Nanti kita harus setiap hari, setiap minggu terima Yesus. Perlu nggak kita setiap bulan dibaptis? You need to believe, kita harus percaya bahwa sekali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus tinggal di dalam diri kita. Dan kita tahu pengalaman kita itu true, pengalaman kita itu sejati, tulen sekali bahwa hari itu aku bertobat dari dosaku, aku menerima Yesus, itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidupku. Yang disebut sebagai lahir baru. Maka percayalah, Allah, Yesus sudah tinggal di dalam diri Anda, Bapa melihatmu dan melihatku sebagai sempurna. Namun hanya karena kita bertobat dari dosa-dosa kita, bukan berarti kita tidak bisa jatuh lagi ke dalam dosa. Petrus saja seorang rasul bisa menyangkal Yesus kok setelah 3,5 tahun berjalan dengan dia. Nantinya setelah dia jadi rasul bangsa-bangsa, ya kan rasul gereja-gereja, dia masih bisa munafik ditegur sama Paulus karena Barnabas pun sampai ikut-ikutan terseret oleh kemunafikannya. Jadi kita ini loh masih gak sempurna faktanya, nyatanya. Jadi saya ajarkan ini bukan ajari Anda berteologi ria. Anda dan saya perlu ngerti status kita yang sudah fix di depan Tuhan. Saya tidak terapkan sekali selamat terus selamat lalu sembarangan. Tidak. Tapi saya yakin kalau orang itu sungguh-sungguh selamat, dia gak bisa sembarangan. Saya gak ajarkan kalau gak apa-apa berdosalah, kan sudah diampuni Yesus, pasti masuk surga punya. Gak apa-apa tuh istri 2, 3 kalau perlu, 4, 5 bahkan. Gak apa-apa sana makan uang orang, lari, udah gak usah lagi kembali. Gak apa-apa, Yesus mengasihimu. Itu ngawur total. Kalau kita kenal Tuhan, kita tidak akan sakiti dia. Kita tidak akan sakiti dia dengan sengaja. Sekalipun setiap dosa itu kesengajaan loh ya. Gak ada orang berkata, ups, aduh aku tuh kesurupan tadi melakukan dosa itu. Orang yang kesurupan, yang gila, yang insane, yang telanjang di jalanan ngomong sendiri itu dosanya gak sebesar orang-orang dosa kecil yang kita lakukan. Karena dia melakukannya dalam keadaan gila. Kita melakukannya dalam keadaan sadar. Setiap dosa adalah kesengajaan, bukan kesurupan. Tapi kalau kita kenal dia, kita gak bisa lama-lama. Yang Tuhan cabut dari kita waktu kita percaya kepada Yesus bukanlah kemampuan untuk kita berdosa. Kita masih bisa berdosa, sekarang saya suruh dosa, masih bisa. Sekarang saya sekarang saya disuruh pukul orang, masih bisa saya. Seperti yang saya lakukan 30 tahun lalu, suka berkelahi sana situ. Masih bisa saya, marah itu gampang, membalas apalagi mudah. But what God has taken away, apa yang diambil oleh Allah ketika saya percaya kepada putranya, adalah kemampuan saya untuk menikmati hidup dalam dosa. Gak bisa satu hari berlalu tanpa saya merasa miserable, merasa payah sekali di dalam sini sehingga saya menyanyi setelah 1 minggu lari, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan, stres sekali. Ku berlari mendaki ke langit, namun aku di sana dikejar-kejar oleh Tuhan. Gak gitu sih lagunya, tapi saya tambahin. Aku terbang dengan sayap fajar, tinggal di ujung bumi, namun tanganmu menekanku selalu, menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasamu. Hadiratmu kini penuhiku. Selalu ini ujungnya kalau orang sungguh-sungguh selamat. Bawaku mendekat padamu. Nggak bisa saya tidur smiling happy kalau saya berdosa, kondisi saya hari ini. Bedakan antara tuduhan setan dengan templakan Roh Kudus. Roh Kudus menginsyafkan. Dia tidak menuduh kita, dia menginsyafkan, bukan menuduh. Saya mau jelaskan terlebih dahulu supaya Anda ngerti bahwa orang yang sudah diselamatkan Tuhan tidak bisa sengaja melukai hatinya. Tidur happy ya. Padahal dia simpan dosanya seolah-olah tidak terjadi apa. Maybe you're not safe after all. You'll be miserable. Anda mungkin happy melakukan dosa itu, tapi we will be miserable on the inside. Kita kan tidak keruan di dalam sini. Bagaimana tidak?
Kalau kita sudah merasakan cintanya, kita pasti jatuh cinta sama Tuhan. Kalau kita mengasihi papa kita, enggak mungkin kita itu sengaja tahu papa kita sekarat, katakan. Masa kita bisa tidur nyenyak lalu tidak merasa apa-apa. Orang pergi liburan aja kalau tahu keluarga yang dia cinta sedang ada apapun rasanya setengah hati pergi. Enggak mungkin lah. Jadi saya mau jelaskan dulu apa itu keselamatan supaya Anda mengerti. Karena ke depan itu jalan kita penuh dengan pencobaan dosa. Ya. Nah, Paulus sekalipun dia tahu bahwa dia itu sudah sempurna karena darah Yesus, tapi dia realistis banget. Dia tahu bahwa dia masih bisa jatuh dalam dosa. Dia tahu bahwa dia masih jauh dari sempurna. Nah, manusia yang tidak sempurna itu agar supaya jalan terus di dalam damai sejahtera harus hati-hati dengan kata seolah-olah. Alkitab mengatakan sini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Katakan seolah-olah. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau sempurna, kata Paulus. Aku tahu faktanya, aku ini siapa. Dia tulis di kitab Roma. Aku ini manusia celaka. Aku tahu apa yang baik di pikiranku, tapi justru yang buruk yang kulakukan. Ya kan? Setiap kali aku mau berbuat baik, yang buruk yang keluar enggak keruan. Celaka aku manusia berdosa, seperti ada dua kekuatan yang berjuang di dalam diriku, roh dan dagingku. Tapi siapakah pembebasku? Terpujilah Allah, Yesus Kristuslah kemenangan saya. Ini Paulus bukan kesurupan dan roh jahat di dalamnya. Dia hanya bicara bahwa hidup itu penuh dengan pergumulan. Sekalipun statusnya sudah sempurna, hubungannya dengan Allah sudah disempurnakan oleh darah Yesus. Sekalipun dia gak bisa sengaja melukai Tuhan, dia jujur, dia masih bergumul dengan dirinya. Di area abu-abu inilah banyak orang tertuduh. Karena itu tadi saya jelaskan area putih dulu. You are safe with Christ. Have peace, damai sejahtera. You are safe with Christ. Anda aman dengan Kristus. Area abu-abu ini mari kita bicarakan. Untuk kita menang, apakah ada tuntunan firman? Oke? Di area abu-abu di Paulus berkata, tapi aku setiap hari diperhadapkan dengan fakta, aku bergumul dengan diriku. Kadang-kadang aku belum bisa menguasai hal-hal tertentu. Kadang-kadang aku sadar bahwa aku ini jauh dari sempurna, masih jauh di bawah standar Allah. Karena itu Paulus untuk supaya dia maju, dia harus memastikan kaki-kakinya kuat. Yang pertama yang Paulus ajarkan kepada kita adalah jangan pernah hidup dalam dunia seolah-olah. Do not live in the world of should or should not. Janganlah hidup dalam dunia aku seharusnya atau aku tidak seharusnya. Kenali saja apa yang harus. Jangan hidup dalam aduh aku harusnya begini atau harusnya aku tidak begitu. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus tidak mau hidup dalam dunia seolah-olah. Dia punya tugas hanyalah mengolah apa yang Tuhan percayakan. Kalau gagal, dia bisa move on. Cara Paulus untuk bisa lanjutkan kehidupan. Ketika dia jatuh dan gagal, ketika dia mungkin melakukan kesalahan. Paulus itu hidupnya gak sempurna. Baca di Kisah Para Rasul. Dia gundul kepalanya malah justru backfire, bumerang. Dia gundul itu karena sebuah nasar untuk menghargai orang Yahudi yang selama ini menentang pelayanannya yang terlalu banyak ke bangsa-bangsa, orang tidak bersunat yang dianggap haram. Paulus masuk ke masuk ke tempat masuk ke tempat sembahyang orang Yahudi, masuk ke sana untuk mempersembahkan nasar. Malah salah paham gede-gedean. Terjadi huru hara. Isu kan gitu dari dulu kan zaman hoax. Si Paulus membawa orang non-Yahudi masuk ke dalam bait suci dan menajiskan tempat kudus. Wah, kalau saya jadi Paulus, tahu gitu seolah-olah, kalau dia hidup dalam dunia seolah-olah, tahu gitu seharusnya gua nggak datang. Aku datang loh jadi begini. Pernah nggak merasa gitu? Orang gitu tuh paling kasihan, lebih kasihan dari hantu. Orang gitu tuh gentayangan. Mau tahu enggak kenapa kita enggak boleh hidup dalam dunia seolah-olah aku seharusnya atau aku tidak harus atau seharusnya atau aku tidak seharusnya.
Karena kita bukan Tuhan, kita tidak maha tahu. Terimalah. Belajar untuk menerima ketidaksempurnaan. Belajar untuk menerima suatu hasil yang tidak diduga padahal kita bermaksud mulia. Belajarlah untuk menerima suatu kondisi yang tidak bisa jadi buruk karena kita salah memutuskan. Saya tidak berkata belajarlah menerima dosa. Belajarlah menerima diri. Keras terhadap diri hanya karena aku seharusnya tidak akan berujung ke kemenangan, malah justru Anda akan hilang dari hadirat Tuhan. Paulus, kalau saya jadi Paulus, saya sempat baca itu, wah ini dia salah manuver dalam ministrinya. Dia salah manuver. Nasi jadi bubur. Buktinya, Paulus tidak goyah, tidak gentar. Dia terus lakukan. Tugas dia kan cuma merespon dengan hati yang bersih dan benar. Setiap langkah hidupnya, dia harus meresponi Tuhan. Itu aja. Dia tidak maha tahu, padahal Paulus itu begitu diurapi, dekat sama Yesus. Waktu dia gentar pun Tuhan Yesus datang loh, muncul dalam sebuah penglihatan berkata, jangan takut, muridku banyak di sini. Kamu tidak akan diapa-apain di Korintus. Paulus itu begitu dekat sama Tuhan. Pada waktu dia lagi di kapal, tenggelam ratusan orang bersama dengan dia waktu mau karam. Tuhan muncul, dia mendapat kekuatan untuk memberikan perjamuan kudus pada ratusan tahanan beserta perwira-perwira tentara-tentara Roma. Menuju ke Italia, berlayar ke sana. Orang ini dekat, sapu tangannya loh bukan menyebarkan flu, sapu tangannya itu menyebarkan kesembuhan. Tapi dia masih bisa membuat keputusan yang menurut saya agak sedikit kilaf manuvernya. Tapi dia tidak menuduh diri, orang ini sangat aman luar biasa. Dia tahu status putihnya udah jelas, aku udah diterima oleh Allah. Nah setiap hari ini loh masih bergumul apakah ini atau enggak. Di area abu-abu ini aku enggak tahu. Tapi dia memilih untuk tidak pernah menoleh ke belakang dan menuduh dirinya. Mendakwa dia, membantu setan untuk mendakwa dirinya sendiri. Atas landasan dasar seolah-olah atau aku seharusnya atau aku tidak seharusnya. Jangan hidup dalam I should or I should not. Setan akan merampas sukacitamu. Anda akan jadi orang yang paling penasaran dan tidak bisa ampuni dirimu sendiri. Ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Orang yang hidup dalam kehidupan, dalam dunia seolah-olah adalah orang yang kalau bangun tidur, dia kepingin, kalau dia lagi bangun, dia kepingin tidur. Pas tidur dia nggak bisa nyenyak, dia kepingin bangun. Orang yang gentayangan, penasaran, pergi satu tempat, nggak bisa nikmati, ingin ke tempat lain. Sudah sampai ke tempat lain itu kangen tempat dulu. Ini adalah tipu muslihat iblis. Kalau Anda hidup dalam seolah-olah, Anda tidak bisa selalu menempatkan kaki dengan mantap di mana-mana. Anda tidak bisa teguh dalam segala keputusan. Karena Anda adalah orang yang terlalu takut membuat kesalahan. You'll never make any decision for your life. Orang yang paling takut membuat keputusan. Percayalah, Tuhan bekerja sama Roma 8 dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Segala perkara itu baik yang baik maupun yang buruk. Datangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai rencananya. Ingatlah hidupmu itu panggilan. Tuhanlah yang ultimately responsible for your life. Tuhanlah yang pada akhirnya paling bertanggung jawab atas hidupmu. Bukan berarti kita lemparkan tanggung jawab ke Tuhan. Tugas kita hanyalah meresponi Tuhan hari ini, membuat keputusan yang terbaik sesuai dengan pengetahuan dan takaran iman yang Tuhan beri. Make a decision today. Buatlah keputusan. Bahasa-bahasa sehari-harinya orang-orang yang kayak gini itu seperti apa? Aku mau tahu, ini jodohku enggak? Ya kan contohnya, loh kalau enggak ada yang kejar ya lain cerita. Kalau yang kejar 3, lalu berikutnya 5, enggak pernah yakin Tuhan enggak ini ya, Tuhan enggak ya. Maunya Tuhan dia ngambilkan keputusan untuk hidupnya dari bisnis, pekerjaan, jodoh sampai kaos kaki warna hijau atau merah hari ini. Orang gitu itu enggak peaceful. You need to make a decision and risk a mistake. Kalau itu bukan masalah dosa, Anda perlu mengambil sebuah keputusan dan meresikokan kesalahan. Dan have peace in that. Damailah dengan dirimu soal itu. Paulus membuat keputusan untuk pisah dengan Barnabas. Very difficult choice, pilihan. Tapi dia nggak kepahitan. Lalu mereka setelah itu Anda lihat Markus yang menjadi bahan perdebatan. Dia menjadi penulis kitab Markus ujungnya, personal asistennya Petrus. Dia menjadi misionaris ke Eropa bahkan, ke Mesir segala. Mayatnya hari ini dikubur di Venice, tempatnya gondola orang nyanyi itu sambil
mendayung-dayung perahu di sungai Eropa. Ternyata Tuhan mendatangkan kebaikan luar biasa. Itu panjang cerita sih, kalau saya mau ceritakan yang itu, seharusnya atau seharusnya tidak Paulus pisah dengan Barnabas, menurut saya jangan. Ini opini, nanti suatu hari saya tak debat sama Paulus di atas sana. But he made a choice. And he carried himself well. Buktinya Paulus setelah itu ditulis terus oleh Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul. Barnabas malah tidak ada cerita, Paulus yang terus berada in the Lord's news. Dalam surat kabar beritanya Tuhan. Yang menjadi firman suci, seiota pun tidak akan jatuh tak tergenapi. He carried himself well in his decision, dalam keputusannya. Ini bukan masalah soal dosa atau tidak, berzina atau tidak. Ini sudah bukan di level itu, oke? Kita ini harus dapat makanan keras. Bukan dimarah-marahin, makanan keras itu kita harus membuat keputusan-keputusan yang lebih detil lagi. Yang lebih susah lagi, bukan cuma berzina atau enggak ya, membunuh atau tidak, mencuri atau tidak. Yang itu sudahlah ya, settle, selesai. Enggak. Titik. Kalau cinta Tuhan enggak akan melukai Tuhan. Ini kita bicara soal taking ownership, belajar untuk ambil keputusan, ambil tanggung jawab atas hidupmu sendiri dan masa depanmu. Dan berkata, Lord, this is my choice. Ini pilihanku mungkin tidak sempurna, bukan seolah-olah aku sempurna, aku tidak akan menyesal nanti jalan 100 meter ke depan, seharusnya atau seharusnya tidak. Segala keputusanku, konsekuensiku, Tuhan tuntun aku, gendong aku akan jalan bersama denganmu sampai akhir hidupku. Ada banyak di antara kita yang menangguhkan keputusan karena orang-orang yang paling takut membuat kesalahan. Kalau Anda terlalu takut membuat kesalahan, Anda sudah membuat kesalahan. Tidak melangkah. Apapun yang baik yang Tuhan sudah tunjukkan dalam hidupmu, Anda tidak step out, Anda sudah membuat kesalahan. Bapak Ibu Saudara, make your choice. Buat keputusan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Jangan tertuduh oleh keputusanmu sendiri. Karena itu kalau memutuskan jangan gegabah. Doa, puasa, setelah itu decide. Ada waktunya tidak berdoa, ada waktunya membukakan pintu. Hai si roda, supaya Anda membukakan Petrus yang sudah lepas dari penjara. Ada waktunya stop praying, start deciding. Berhenti berdoa, mulailah memutuskan. Ya saya ngerti ada orang tertentu memutuskan kalau masalah jodoh, tapi orangnya gak datang-datang, aku mau sama siapa? Siapapun yang muncul di pintuku, itu akan kunikahi. Tiba-tiba kucing yang muncul. Ya, saya ngomong begini, tolong ditaruh di dalam porsinya ya. Ada hal-hal tertentu yang sekarang ini diterapkan tidak masuk akal. Diterapkan tidak bisa praktis dilakukan di lapangan. Tapi saya tahu ini remah. Ini adalah prinsip, ini adalah suatu tuntunan. Yang saya sampaikan ini bukan hitam putih, ini tuntunan. Dan nanti pada waktunya Anda akan diingatkan Tuhan, khotbah ini akan terngiang kembali. Dan waktu itu, don't chicken out. Jangan pak mundur. Membuat keputusan and have peace with that. Damai sejahtera dengan itu. Siapa di sini mau mengambil keputusan? Mau sekolah apa? Kuliah apa? Diskusi sama keluarga. Kalau Anda anak muda, siapa tahu ini ada lumberanya Aogi datang kemari. Pilih. Pilih dengan kerjakan PR-mu, survei dulu, riset dulu, diskusi dan sebagainya. Terakhir, meskipun keputusan bersama, keputusan harus dari hatinya hatinya Anda yang menjalani. Aku mau ambil ini. Jangan berkata, apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini kehendak Tuhan? Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya atau telah sempurna. Dan orang yang hidup dalam kehidupan, biasanya orang yang hidup seperti ini, juga seorang perfeksionis. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Telah sempurna, bukan seolah-olah aku telah sempurna. Orang perfeksionis itu all or nothing. Jadi saya tunjukkan, jelaskan tipe kedua, semuanya ini ada hubungannya. Biasanya kalau orang sudah kena diabetes, nanti saya bukan dokter nih, tapi kalau Anda tanya sama dokter Anda, dokter keluarga, Anda akan tahu kalau orang sudah kena satu penyakit, biasanya bisa komplikasi ke hal yang lain. Ini semuanya yang saya sebutkan dalam khotbah ini, semuanya duluran atau sepupu. Oke? Orang yang selalu hidup dalam aku seharusnya, biasanya nanti ujungnya jadi seorang perfeksionis juga. Karena itu Paulus menjadikan satu, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Orang perfeksionis itu sifatnya gini. Dia itu sungguh-sungguh. Tapi sifatnya adalah all or nothing. Dia menuntut dirinya lebih. Orang seperti ini susah sekali untuk kita
berinteraksi dengannya. Di taraf-taraf tertentu, mungkin kalau hanya kawan saja, happy-happyan masih oke. Tapi mungkin ada orang tertentu yang sukar sekali kita ajak kerjasama bukan karena standarnya tinggi. Tapi ada orang-orang tertentu itu yang tipe orang yang susah kita ajak kerjasama. Suami istri juga harus hati-hati. Jangan kalau saya menikah dengan orang seperti ini, Anda harus super sabar. Dan kalau Anda adalah orang yang seperti ini, Anda harus berubah. Kalau tidak, itu pasanganmu akan cepat tua. Tipe orang ini adalah perfeksionis. Susah diajak kerjasama, susah berinteraksi. Karena orang yang menuntut dirinya seolah-olah dia sempurna, orang itu akan menuntut orang lain untuk sempurna. Dan orang gini adalah orang yang sangat susah. Bukannya dia benci sama kita, tapi orang ini bahkan benci pada diri sendiri. Karena seorang perfeksionis menyiksa dirinya di luar batas manusia pada normalnya. Makanya Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah sempurna. Orang yang perfeksionis itu, dia akan tidak bisa menerima kekurangannya sendiri. Dia tidak bisa menerima kondisi yang kurang ideal. Bukan hanya hidup di dalam seharusnya gini, seharusnya gitu, itu standarnya. Harusnya kamu gini, harusnya gitu. Dia lakukan itu terhadap dirinya sendiri. Karena itu Kristus punya hikmat. Kalau kamu mau mengasihi tetanggamu dan jadi berkat, kasihlah dia seperti kamu mengasihani dirimu sendiri. Mengasihi bukan mengasihani, bedakan itu. Mengasihi dirimu sendiri. You kalau tidak bisa mengasihi dirimu sendiri, you tidak bisa kasih orang lain. Orang yang tidak bisa baik terhadap dirinya sendiri. Orang yang kejam kepada dirinya sendiri akan kejam terhadap orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara coba cek. Kita semuanya, suami, istri, papa, mama, terhadap pasangan, terhadap anak, atau kita terhadap orang tua. Bisa jadi loh, anak yang perfeksionis terhadap orang tua juga ada. Orang tua yang perfeksionis terhadap anak banyak. Bedakan antara orang perfeksionis dan orang yang punya standar, itu beda. Perfeksionis itu begini sifatnya, ya. Dia itu akan merasa dirinya perfect dan dia akan dorong orang lain untuk jadi perfect. Dan kalau orang lain tidak jadi perfect, dia akan berkata, ya wis, tidak usah sekalian. Bapak Ibu Saudara, perfeksionis itu ada, perfeksionisme hidup di dalam diri seorang Marta. Dia kerja, saya yakin tuh Marta kalau buat cake, pasti rapi. Kalau dia sapu pasti bersih, kalau dia saji, dia pasti sajikan yang terbaik. Dia perhatikan tatanannya, packagingnya, tampak luarnya, bukan cuma taste-nya, rasanya, kurang bumbu apa, saya yakin. Orang yang perfeksionis itu biasanya bagus juga kerjaannya, jadi kadang-kadang gak terlihat bedanya. Tapi bedanya di sini ada satu titik orang itu akan burn out. Dan dia akan berkata kepada yang lainnya, kenapa cuma aku yang bekerja? Maria diam aja. Kalau yang dia lakukan itu keluar dari sukacita dan pengabdiannya kepada Kristus, dia tidak ada rasa bolong dan lubang seperti itu. Rasanya dia melakukan ini sendiri, dia gak happy. Gak ada orang yang happy melakukan sesuatu, ya kan? Kenapa cuma aku yang kaya? Orang itu kok tidak? Dia marah sama surga. Kenapa kok cuma aku yang bisa beli rumah? Orang itu kok enggak? Gak ada orang begitu. Kalau namanya berkat, orang melakukan sesuatu yang dia suka, dia menerima sesuatu yang susah didapat. Dia biasa nikmati, kadang-kadang bisa egois. Mendingan orang lain gak usah rasakan, asal gua punya. Jadi orang yang kerjanya bagus, gak tentu dia happy loh. Dalam hatinya mungkin hanya karena dia mencoba membuktikan diri. Karena memang harus begitu. Dia gak tentu sungguh-sungguh bahagia di dalamnya. Akan terlihat nanti, kalau tidak ada orang yang membantu, dia akan tuding orang lain dan berkata, kenapa cuma aku? Marta lupa tanya kenapa Maria gak mau bantu. Ada satu sisi cerita ini yang mungkin tidak terceritakan. Susah kerja sama Marta, semuanya salah. Maria memang haus, lapar, rohani, ingin duduk di kaki Yesus. Saya ngerti. Tapi coba bayangkan kerja sama Marta. Kerja sama, kerja di bawah. Susah orang sama Marta. Dia akan terus bombardir dengan kritikan dan minim pujian. Dan dia akan terus tekan orang-orang di sebelah kanan kirinya. Makanya dia kerja sendirian. Karena paling susah kerja sama orang perfect. Karena dia akan membuat orang lain merasa orang-orang yang tidak perfect. Dan pada satu titik kalau tidak ada orang yang kerja untuk dia atau kerja sama dengan dia, jangan salahkan. Kita bisa jawab,
dengan sarkastik sebenarnya, tapi hati-hati jangan lakukan, ini cuma cerita aja. Ya kan kamu sudah sempurna kan, kamu gak perlu bantuanku. Gak perlu bantuanmu. Padahal orang yang perfeksionis dalam hatinya itu, dia gak happy. Dia butuh bantuan. Tapi dia pakai tampil luar untuk tunjukkan betapa sempurnanya dia. Bapak, Ibu, Saudara, jangan dari spirit yatim piatu Anda bekerja untuk Tuhan. Melakukan segala tanggung jawab dalam hidup ini jangan lakukan karena untuk membuktikan diri. Lakukan sebagai respon kasih pada Kristus. Kau memberikan padaku keluarga, Tuhan, aku akan mengasihi mereka karena Engkau mengasihi aku dulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku akan bekerja, Tuhan yang menyediakan damai sejahtera sebab segala sesuatu yang aku kerjakan. Di kitab Mazmur dituliskan, Engkaulah yang melakukannya untuk aku. Indah kan? Tuhan, aku disuruh ngampuni orang yang bersalah kepadaku. Aduh Tuhan, aku tidak sempurna. Tapi dia menoleh kepada Tuhan, Engkau sempurna. Engkau mengampuni saya dengan kepengampunanmu, aku ampuni dia. Dengan kasih-Mu. Seorang papa mama yang mencoba untuk mendidik keluarganya dengan baik. Anak-anaknya kadang-kadang kalau malam mungkin capek. Dia bisa menoleh ke Yesus dan berkata, Engkaulah Bapakku yang ada di dalam sorga. Tolong aku jadi papa yang berhasil dalam keluargaku. Tuhan, aku pinjam kasih-Mu. Bedanya orang perfeksionis dengan yang betul-betul mengabdi pada Yesus. Orang perfeksionis sumbernya pada dirinya. Suatu hari dia akan capek, dia akan burn out, dia akan kebakaran. Tapi orang yang sungguh-sungguh bersyukur, melakukan semuanya itu dengan sukacita adalah orang yang menganggap Yesus adalah sumbernya. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang disebut oleh Paulus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Jangan jadi orang yang perfeksionis. Jangan coba membayar harga yang tidak Tuhan suruh kita bayar harganya. Jangan pernah kita lakukan apa-apa dengan motivasi membuktikan diri. Siapa di sini yang seringkali dapati, waktu saya khotbah begini, jujur aja, gak usah malu, malah mulia menurut saya. Siapa yang merasa, apa yang saya jelaskan ini seperti Anda, yang perfeksionis kadang-kadang. Bisa? Berani? Ada yang berani? Angkat tangan? Iya, ada yang angkat tangan. Saya juga, Anda tidak sendirian. Saya harus tiap hari cek dan uji motivasi saya. Apakah yang saya lakukan ini untuk saya atau untuk Tuhan? Kalau untuk Tuhan saya tidak akan pernah burn out, tidak akan pernah capek. Kalau yang saya lakukan untuk saya, lama-lama motivasi saya akan habis sumbunya. Karena saya tidak kekal dan tidak kuat. I want to see Jesus.